Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah barisan. Barisan ini merupakan susunan anggota himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu, ya. Bentuk umum dari barisan itu seperti ini: U1, U2, U3 sampai ke UN, ya. UN ini artinya bilangan yang terakhir. Nah, di dalam barisan ini ada yang disebut dengan suku, yaitu yang ini nih. Nah, ini U1, ini suku ya. Ini juga suku, ini suku. U1, U2, ini suku. Kemudian ada juga yang disebut dengan suku pertama, yaitu U1 atau biasanya lambangnya adalah A. Di dalam barisan ini, misalkan kalau kita punya barisan bilangan asli, contoh ya, 1, 2, 3, ini kan bilangan asli. Kemudian ada juga barisan bilangan genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya punya contoh seperti ini, oke, 4, 7, ini kalau kita perhatikan harus dicari polanya dulu. 4 sampai ke 7 itu harus ditambah berapa, atau harus dikurang berapa gitu, atau harus dikali berapa, atau harus dibagi berapa. Tapi harus berurut ya. Jadi kalau misalkan di sini ditambah 1 dan seterusnya juga harus ditambah 1. Sama juga kalau misalkan di sini dikurang 1 gitu ya. Nah, ini juga harus dikurang 1. Jadi polanya itu harus berurut. Kalau misalkan kita mau lihat, kita coba deh. Misal 4 ke 7 ini kan ditambah 3 ya. Ini kita tambah 3. Coba kalau misalkan di sini kita tambah 3 dan hasilnya itu benar, artinya semuanya harus kita tambah 3. 4 tambah 3 kan 7. 7 ditambah 3 juga 10 ya. Nah, berarti tepat. Artinya semua suku ini harus kita tambah dengan 3 gitu. Jadi seterusnya 10 ditambah 3 13 ya. Kemudian 13 ditambah 3 kan 6. 16 ditambah 3 adalah 19 dan seterusnya. Nah, artinya kalau misalkan kita buat dalam rumus UN ini artinya suku ya, suku yang kita cari gitu. Kemudian sama dengan 3 dikali N, yaitu 3N ditambah 1. Coba deh, kalau misalkan kita mau cari suku yang kedua, coba ya kita contoh. UN, N ini kita ganti dengan 2, jadi UN U2 sama dengan 3 dikali N-nya kita ganti 2 ditambah 1, sama dengan 3 dikali 2 kan 6 ya. 6 ditambah 1, 7. Nah, jadi U2 atau suku kedua itu sama dengan 7. Sama nggak nih? Sama ya. Gitu. Jadi barisan itu adalah bilangan yang berpola dan berurut ya. Kemudian yang berikutnya adalah deret. Deret ini merupakan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Suku itu tadi adalah anggota barisan bilangan. Nah, bentuk umum dari deret itu seperti ini ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ke UN. Jadi bedanya barisan dan deret ini hanya pada tanda. Kalau barisan itu tandanya koma ya. Kemudian kalau deret ini tandanya adalah jumlah atau tambah. Sedangkan isinya sama, ada U1, U2 dan seterusnya. Ada suku pertama sampai suku terakhir. Oke, di dalam materi barisan dan deret itu ada membahas tentang aritmatika dan geometri. Kita akan bahas satu persatu. Oke, barisan dan deret aritmatika. Yang pertama kita bahas barisan aritmatika, yaitu merupakan suatu barisan yang memiliki selisih atau beda dari dua suku yang berurutan ya, dan selalu tetap.
Ada beberapa rumus yang harus kalian catat dan ketahui. Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini. Ini ada UN. UN itu adalah suku yang kita cari. Kemudian A tadi adalah suku pertama ya, atau U1 sama aja. Kemudian N ini adalah suku yang kita cari juga. Jadi kalau misalkan di sini 1, ini juga harus 1 ya. Kalau misalkan di sini 10, berarti N-nya di sini adalah 10. Jadi ikutin. Kemudian di sini ada B. B itu adalah beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda atau selisih, pakai rumus yang ini bisa juga. Rumus yang ini juga bisa. Oke ya. Kemudian ada rumus suku tengah barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir ada sisipan barisan aritmatika. Oke. Ini sudah ada keterangannya masing-masing ya. Kita langsung ke contoh soal, nanti kita lihat rumus mana yang bisa kita gunakan. Oke. Untuk yang pertama, tentukan suku pertama, kemudian beda, rumus suku ke N, dan suku ke 10 dari barisan berikut. 5, 10, 15,20. Oke. Kita tulis dulu apa saja pertanyaannya. Di sini diminta untuk mencari suku pertama, yaitu A-nya atau U1. Kemudian juga diminta untuk mencari beda atau selisih. Kemudian diminta untuk mencari suku ke N. Suku ke N ini artinya rumus tadi ya, yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah suku ke 10 atau U10. Oke, kita jawab dulu. Untuk yang pertama ada suku pertama. Suku pertamanya di sini adalah angka 5 ya. Jadi udah selesai. Kemudian diminta untuk mencari beda. Bedanya itu atau selisih, kita bisa gunakan rumus yang ini, di mana U2 atau suku kedua itu bisa kita kurang dengan suku pertama. Oke. Suku kedua kita tulis di sini ada angka 10 ya. Kemudian suku pertama itu adalah angka 5. Jadi 10 dikurang 5 sama dengan 5. Oke. Kalau mau pakai rumus yang ini juga bisa. B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1 ya. Oke, jadi di sini kan U1, U2, U3 dan U4. Nah, jadi yang N-nya itu kita ganti dengan 4. Karena di sini kita ganti 4, berarti di sini juga harus kita ganti dengan angka 4. Jadi U4 dikurang 1 ya. U4 dikurang 4 dikurang 1 kan 3. Jadi U4 dikurang U3. U4 lihat ada angka berapa di sana? 20 ya. Kemudian U3 ada angka 15. Jadi 20 dikurang 15 sama dengan 5. Boleh juga, sama aja ya. Oke, berikutnya adalah rumus suku ke N. Kita gunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, kita masukkan A-nya di sini ada 5. Kemudian ditambah, karena kan yang ditanya suku ke N ya. Jadi tetap N dikurang 1. Kemudian dikali B-nya itu adalah 5. Oke. Kita masukkan 5 ditambah, ini kita kali ya. 5 dikali N kan 5N. Kemudian 5 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Yang bisa kita selesaikan adalah yang ini ya, 5 dan 5. 5 dikurang 5 habis ya. Karena 0. Jadi 0 ditambah 5N. Sisa UN-nya adalah 5N. Nah, yang terakhir yang harus kalian cari adalah suku ke 10. Berarti U10. Boleh pakai rumus yang ini ya, atau mau pakai yang ini juga bisa. Kita coba pakai yang rumus dasarnya ya. Karena yang ditanya adalah U10, jadi di sini U10 ya. N-nya ganti dengan 10. Oke. Kemudian A-nya 5 ditambah, ingat N-nya ganti dengan 10. Kemudian dikurang 1 dikali 5. U10-nya adalah 50. Kalau mau pakai ini juga bisa. Coba. U10 sama dengan 5 dikali N.
Ingat, karena di sini 10 berarti n-nya kita ganti dengan 10. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, jadi pakai cara ini juga bisa ya. Selesai. Soal berikutnya, diketahui barisan